Global Priest, episode 623-625. Pembuktian siapa paling kuat. Tanpa pikir panjang Seiichiro mengeluarkan kekuatan burung punik yang bisa ditunggangi, agar bisa terbang, untuk menghadapi Zhang Yi. Kita tak boleh buang waktu di sini, naik burung ini, dan ayo habisi dia, ucap wakil Kapten Seiichiro. Seiichiro pun bergegas naik ke pundak burung, agar bisa terbang dan mengalahkan Zhang Yi. Setelah Seiichiro naik dan terbang, dia langsung mengirim serangan burung kepada Zhang Yi. Zhang Yi yang sudah berada di posisi yang strategis, tidak menghiraukan serangan burung dari Seiichiro. Karena Zhang Yi sudah membidik dengan tepat kepada Mayumi, baiklah, ancaman dia sudah tidak berguna. Mari kita lihat siapa yang lebih garang, kau tidak mengira aku juga punya emosi. Lihat siapa di sini yang jelas-jelas diuntungkan, ucap Zhang Yi dalam hati, sambil siap-siap melepaskan tembakan dengan kecepatan tinggi. Lalu dengan santai Zhang Yi menembakkan pelurunya ke arah Mayumi. Terlihat Mayumi yang sedang fokus mengalirkan darahnya untuk terus membantu Seiichiro. Di depannya terlihat peluru dengan kecepatan penuh yang sudah mengarah kepada Mayumi. Tanpa berlama-lama bawahan Seiichiro mengeluarkan boneka-boneka raksasanya untuk menghalangi peluru dari Zhang Yi. Tetapi beberapa boneka raksasa yang sudah menghalangi peluru dari Zhang Yi terlihat tidak kuat meskipun sudah mengeluarkan beberapa boneka peluru. Zhang Yi terus menembusnya. Dia pun terkejut bagaimana bisa beberapa raksasa tidak bisa menahan peluru yang ditembakkan Zhang Yi. Tetapi peluru Zhang Yi belum bisa membunuh Mayumi. Untungnya aku sudah membagi ruang menjadi 10.000 bagian. Jadi aku hanya perlu menggunakan sedikit dari bagian ruang untuk menahan dan menghabiskan serangan burung api dari Seiichiro, ucap Zhang Yi sambil mempersiapkan tembakan selanjutnya. Bawahan Seiichiro dari bawah melihat Zhang Yi yang sudah siap dengan snipernya, khawatir karena jika Zhang Yi menembak lagi pelurunya, akan berhasil membunuh Mayumi. Dia pun berteriak memanggil Seiichiro. Zhang Yi yang dari tadi sudah siap menembakkan snipernya ke arah Mayumi. Seiichiro yang mendengar teriakan dari bawahannya segera terbang dan menghalangi peluru yang ditembakkan Zhang Yi. Terlihat tubuhnya berlubang dan mengeluarkan darah. Karena menghalangi peluru Zhang Yi, agar tidak mengenai Mayumi, Zhang Yi dengan santai dan terus membidik targetnya, berkata, aku mungkin tak bisa mengendalikanmu, tapi kelemahanmu sepenuhnya dalam genggamanku. Seiichiro yang mendengar ucapan Zhang Yi termenung memikirkan sesuatu, karena dia merasa ada sesuatu yang tak beres. Habur, Seiichiro kaget, karena terkena bogem mentah. Ternyata itu adalah serangan dari Zhang Yi. Ah, ketahuan juga, sayang sekali. Aku tadinya berharap bisa menggunakan obat bius untuk melumpuhkanmu dan menyegelmu. Tetapi aku tidak menyangka kau swaspada ini. Sampai langsung membakar diri sendiri, ucap Zhang Yi. Sambil terus membidik Zhang Yi berteriak, sepertinya kau benar-benar takut seseorang di belakangmu mati ya. Seiichiro kesal, karena rahasianya terbongkar. Lalu wakil Kapten Seiichiro mengatakan bahwa serangan Zhang Yi tidak begitu kuat. Dia memerintahkan Seiichiro untuk menyerangnya dan dia akan melindungi Mayumi dengan kekuatannya. Dia pun turun bersama gorila kertas buatannya untuk melindungi peluru Zhang Yi yang mengarah kepada Mayumi. Setelah di bawah, dia mengeluarkan beberapa gorila untuk mengelilingi Mayumi supaya tidak terkena tembakan Zhang Yi. Terlihat beberapa gorila yang dikeluarkannya saling merangkul untuk melindungi Mayumi. Setelah dirasa Mayumi aman dari tembakan Zhang Yi, Seiichiro pun mengerahkan kekuatannya untuk membunuh Zhang Yi. Dia mengeluarkan beberapa burung api yang diarahkan untuk terus menyerang Zhang Yi. Zhang Yi dengan santai mengeluarkan portalnya untuk menyerap burung api yang dikirim Seiichiro. Terlihat portal dimensi yang dikeluarkan Zhang Yi begitu besar. Mungkin portal sebesar itu bisa menyerap semua serangan Seiichiro dalam satu serangan. Setelah selesai mengeluarkan portal besarnya, Zhang Yi pun menutupnya dengan santai. Setelah Seiichiro mengeluarkan serangan burung api kecil, Seiichiro mengeluarkan kekuatan burung api yang besar untuk ditunggangi. Setelah naik, Seiichiro siap-siap menyerang Zhang Yi yang dari tadi tidak turun-turun. Zhang Yi yang sudah menahan serangan Seiichiro tanpa terluka sedikit pun. Dia merasa sudah menemukan ritme pertarungan yang diinginkannya. Karena sampai saat ini dia sudah bisa menahan kekuatan dari dua orang kuat dari Eclipse Moon. Dia gak khawatir selama bawahannya bisa menahan dari pasukan Eclipse Moon dan bajak laut. Karena ini bisa mengulur waktu yang lumayan lama, sampai tim reinkarnasi tiba. Bailey yang sedang bertarung, mencoba menaikkan kekuatannya, dengan menelan sebuah pim yang sudah dirancang untuk menaikkan kekuatannya. Ia terlihat setelah menelan pim,
aura kekuatan Bailey meningkat pesat. Dia pun siap menghadapi harimau yang merepotkannya. Brak! Bailey menendang harimau dengan kuat. Sampai-sampai harimau terlempar lumayan jauh. Kau mengkonsumsi obat tambahan ya? Ini tidak adil, ucap harimau. Kesam, ini adalah medan perang, jawab Bailey. Dengan bersiap-siap menghantamkan tombaknya Bailey. Ini adalah medan perang, berarti aku harus menyingkirkanmu apapun caranya. Harimau yang sudah bangkit langsung menahan sekuat tenaga hantaman tombak Bailey. Namun kekuatan Bailey yang sudah bertambah besar. Hantaman tombaknya bisa ditahan harimau. Tetapi dampaknya dia terlempar dan tersungkur jauh. Sialan, aku benar-benar kalah dalam pertarungan ini, ucapnya setelah bangkit. Bailey dengan semangat bersiap-siap kembali untuk menyerang harimau. Sambil berteriak, kalian orang Nel suka sekali meniru semua dari negara Hwasu, sampai-sampai ada yang berani mengklaim bahwa Zhang Zhongsheng adalah jenderal terkuat dari 3 kerajaan Lubu. Betapa konyolnya kalian, hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu sebenarnya jenderal terkuat. Bailey sambil menyerang berpikir dia harus mengalahkan harimau sialan ini sebelum efek obat ini habis. Karena jika tim reinkarnasi belum tiba dan efek obat ini habis, aku akan kalah. Sang Yi melihat pertempuran di bukit, dia bergumam sepertinya Bailey Changqing juga menghambat kekuatan tempur dari Shi Yue. Sekarang yang penting adalah kekuatan aliansi lain untuk melawan kekuatan aliansi bajak laut. Bailey Changqing dari bukit bersiap dan berkata kepada semua pasukannya, kalau kita nggak bisa menyerang pasukan paling depan, mari kita bantu Zhang Yi dan timnya membereskan pasukan kecil ini. Temannya pun menjawab bahwa dia juga berpikir sama. Tidak berlama-lama lagi pasukan Xingtian bersiap dengan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang pasukan bajak laut. Terlihat dia memberikan bukti kekuatannya kepada semua pasukannya. Pasukan yang dari tadi sudah bersiap dengan senapannya menembak tanpa henti kepada para pasukan bajak laut yang menyerang. Terlihat pasukan paling depan bajak laut terkena peluru brutal dari pasukan Bailey Changqing. Lalu Paman Yuda berteriak, minggir kalian semua. Dia terlihat menenteng beberapa senjata berat dan bersiap menghabisi para pasukan bajak laut. Susi Gemuk pun membantu Paman Yuda dengan kekuatan badai saljunya untuk mengkaburkan penglihatan dari pasukan bajak laut. Para pasukan bajak laut yang sudah hilang jarak pandangnya berhamburan karena tidak tahu harus ke arah mana harus lari dari tembakan Paman Yuda. Karena Paman Yuda terus menembak mereka dengan mesin gun dan bazooka. Matilah kau semuanya, teriak Paman Yuda dengan semangat. Terlihat banyak sekali pasukan bajak laut yang sudah terkapar karena tembakan dari Paman Yuda. Namun Him, yang sudah diserang Sang Yi beberapa waktu lalu, terlihat masih bisa bertahan dari tembakan Paman Yuda. Sang Yi yang melihat dari atas, ternyata hiu itu adalah Kanute, dan harimau yang sedang bertarung dengan Bailey adalah Daiko Kaigen. Sang Yi yang gagal membunuh Kanute. Dia berpikir bahwa sekarang waktu yang tepat untuk mencoba menembak mereka berdua di saat sedang sibuk bertarung. Sang Yi berencana akan menembak mereka berdua diam-diam dengan mengarahkan kedua pistolnya kepada Daiko Kaigen. Sang Yi bergumam, serang dengan tiba-tiba dan habisi. Seiichiro melihat Sang Yi yang akan menyerang Daiko, berencana akan menyerang kedua wanita yang selalu dekat dengannya. Dia berpikir, kita buktikan saja siapa yang tercepat. Sang Yi menyadari bahwa Seiichiro menargetkan Liang Yue dan Xing Xing dan bertanya-tanya apakah dia berencana melukai mereka ya. Tetapi Zhang Yi dengan santai bahwa jika Seiichiro mau membunuh rekannya, dia bisa membunuh Mayumi yang tanpa penjaganya. Seiichiro menjawab, kita lihat saja apakah kau bisa melewati punik skordku. Zhang Yi pun menjawabnya, dicoba dulu baru tahu hasilnya. Terlihat di bawah Zhang Yi Liang Yue dan anggota Eclipse Moon yang sedang bertarung adu skill pedang, bersiap menyerang satu sama lain. Terang suara pedang beradu tak terhindarkan. Ternyata Liang Yue berhasil menebas salah satu tangannya. Lalu dia mengambil pedang yang terjatuh, dengan satu tangannya dia mengangkat pedang dan berkata, sebelumnya saya hanya bertemu dengan ahli bela diri dari negara Hwasu yang lemah sekali. Tetapi sekarang aku bertemu denganmu. Sungguh beruntungnya aku, menemuiku adalah nasib malangmu, ucap Liang Yue. Tak banyak bicara lagi, mereka berdua saling serang kembali. Kedua ahli pedang pun bertarung dengan sengit. Di tempat lain, Kanute yang diam-diam pergi dari hadapan Paman Yuda dan menyerang tim Zhang Yi dengan berlari dengan kecepatan penuh. Xiao Miao merasa berbahaya karena tidak bisa melihat celah dari Kanute. Celaka, dia bergerak terlalu cepat. Tidak ada cara untuk memprediksi lebih dulu, ucapnya.
Xingxin bersiap dengan kekuatannya. Untuk menyerang Canute yang terus berputar mengelilinginya, kita harus menangkap setiap gerakannya dengan teliti, cari posisinya, ucap Xingxin. Lalu kekuatan Xingxin yaitu malaikat, yang membawa panah bersiap untuk mengambil anak panahnya. Tanpa lama lagi Xingxin sudah mengunci posisi Canute yang terus berputar tanpa henti. Xingxin menembak Canute yang sudah terkunci posisinya dengan panah dari kekuatan malaikatnya. Canute yang sedang berlari, berhasil melahap salah satu teman Sangye. Tetapi disitulah posisinya, terkunci panah Xingxin. Setelah terkena panah, dan melahap satu orang dia berhenti berlari, dan mencabut panahnya. Masih ingin menembus pertahananku? Ngomong kosong kalian, kecuali kalian punya kekuatan setara wakil kapten baru, bisa mengalahkan pertahananku, ucap Canute dengan sombong. Namun tiba-tiba perutnya terasa aneh, dan terasa sakit. Dia memuntahkan orang yang dilahap tadi. Aku penuh racun. Kau masih berani menyentuhku? Ucap orang yang dilahap Canute. Ternyata orang itu adalah Lu Yinghao. Xiao Miao berteriak kepadanya, untuk memberikan racun kepada semuanya, agar tidak dilahap Canute. Lu Yinghao pun berkata siap, sambil berlari menjauh dari Canute. Kalian benar-benar berpikir aku tak akan mampu melahap kalian? Sehingga aku hanya bisa pasrah tanpa daya. Ucap Canute dengan marah kepada Xiao Miao dan teman-temannya. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.